kita. Nah, bagaimana caranya kita melakukan konvolusi? Jadi konvolusi sebenarnya sederhana ya. Jadi kalau kita misalkan katakanlah punya koefisien refleksi seperti ini, misalkan 1, 2, 3, 4, ini adalah batas-batasnya, ini 1, ini 2, ini 3, misalnya, dan seterusnya. Lalu kita punya wavelet, ini adalah koefisien refleksi kita tadi. Seperti itu. Sedangkan kita juga punya wavelet dia berupa, katakanlah juga bentuknya 1, 2, sederhana saja. Proses konvolusi itu tinggal kita kalikan sebenarnya. Jadi pertama kita balik dulu si waveletnya menjadi 2, 1. Ini kalau dibalik urutannya menjadi 2, 1. Ini gambaran aja sebenarnya. Takutnya kalian belum pernah mengalihkan konvolusi ya. Ini pertama saya balik. Kemudian saya kalikan secara berurut. Jadi ini 2, ini 1. Kalikan. 1 ketemu 1, nanti akan muncul deret yang pertama itu adalah 1. Kemudian bergeser lagi si waveletnya menjadi ini 2, ini 1. Berderet terus sampai ke belakang gitu ya. Kalikan sekarang elemennya 1 ketemu 2 jadi 2. Ditambahkan dengan 2 ketemu 1 itu menjadi seolah-olah adalah ya. Jadi ini kan 1 ketemu 2 tadi 2 tambah 2 ya. Ini mohon maaf saya nggak tahu kenapa tiba-tiba tidak bisa dibuat seperti biasanya ya. Dia bisa aktifin. Oke. Sebentar ya, saya pastikan dulu. Oke. Sebentar. Maaf ini ada teknis sedikit. Mungkin karena full screen ya, jadinya dia tidak tahu nih. Coba kita coba. Jadi misalkan kalau kita punya koefisien refleksnya sama aja. C Itulah kita tidak perlu pakai ini aja. Nah, ini gambarannya kalau kita lihat di konvolusi itu akan polanya seperti ini. Jadi punya wavelet, tadi kita punya reflectivity coefficient. Nah, waveletnya akan kita kalikan secara konvolusi, secara berurut tadi, ke bawah seterusnya. Nah, seperti ini polanya. Begini.
maka wavelet superposisinya, penjumlahan dari setiap wavelet dikalikan dengan reflectivity coefficient, itulah yang kita kenal sebagai seismic trace atau record seismic trace ya. Mungkin sampai di sini ada yang bingung, coba saya jelaskan ulang karena ada kesalahan teknis tadi. Silakan. Perkalian matematisnya tidak begitu sulit sebenarnya, di mana reflectivity coefficient ini bisa kita tuliskan dalam bentuk vektor atau dalam bentuk matriks yang isinya tergantung dengan nilai amplitudenya, amplitude di sini, amplitude di bawah, dan seterusnya. Lalu kita kalikan dengan wavelet. Wavelet tadi juga bentukannya adalah vektor juga ya. Kalau kita kalikan secara konvolusi dengan membalik waveletnya lalu mengalikan secara berurutan, hasil perkalian yang dijumlahkan tadi itu akan merupakan amplitude dari seismic trace. Gitu ya. Itu kalau kita geser terus sampai di ujung, maka nanti itu akan menjadi seismic trace. Nah, ini kalau misalkan kita punya bidang batasnya itu tidak homogen atau heterogen, berubah secara spasial, maka tentu seismik yang terekam juga akan mengikuti pola dari perubahannya. Pola perubahannya akan seperti ini. Nah, ini polanya ke situ, dan ini polanya ke mengikuti bidang batas perlapisannya. Nah, ini coba kita lihat dari properti gelombang. Jadi gelombang itu tampilannya dalam seismik akan sama seperti ini, di mana besar kecilnya amplitude itu menggambarkan reflectivity coefficient tadi, atau menggambarkan seberapa berbedanya antara lapisan satu dengan yang lain. Ya. Jadi kalau semakin tinggi puncaknya, itu mengatakan bahwa lapisan saya di bawah itu semakin kontras, lapisan atas dan bawahnya. Kontrasnya bisa disebabkan karena litologinya berbeda, atau juga bisa disebabkan litologinya sama, namun salah satunya itu tersaturasi fluida hidrokarbon. Ingat di fisika batuan kemarin, kalau kita mensaturasi fluida ke dalam sebuah pori, walaupun dia memiliki litologi yang sama, porositas sama, tapi kalau salah satunya itu berbeda fluida saturasinya, maka akan menimbulkan densitasnya menjadi drop. Densitasnya drop, maka AI-nya pasti akan berubah, karena tadi AI itu adalah perkalian densitas dikalikan dengan velocity, begitu ya. Nah, dari situ bisa kita ambil kesimpulan kalau saya bisa menginterpretasi ada tidaknya atau ada anomali apa di bawah permukaan berdasarkan nilai amplitude nanti. Nah, ini adalah contoh dari satu gelombang yang dimaksud dengan frekuensi itu adalah banyaknya gelombang satu siklus yang timbul dalam satu skon. Jadi satu gelombang itu harus terdiri dari satu buah puncak dan satu buah lembah ya, atau ada peak yang ini adalah trough-nya. Itu kita kenal sebagai satu gelombang. Berapa jumlah gelombang yang muncul di dalam satu sekon, karena ke sini adalah waktu, itu mengatakan frekuensi. Katakanlah dalam gambar ini satu sekonnya tepat di ujung sini, maka gambar ini berarti menggambarkan gelombang yang memiliki frekuensi 2 Hz. Kenapa 2 Hz? Karena gelombangnya terdiri dari 2 siklus tadi. Satu siklus terdiri dari satu puncak satu lembah, karena ini ada 2 puncak 2 lembah, maka dia 2 Hz ya, 2 siklus dalam satu skon. Katakanlah kalau satu skonnya itu ada di tengah-tengah sini, waktunya satu skon di sini, bukan di ujung sini. Maka ini 1 Hz, karena hanya terjadi satu. Katakanlah misalkan satu skonnya itu
dia di sini, di antara puncak dan lembah gelombang keduanya di sini. Nah, ini akan 1,5 Hz karena dia hanya dalam satu skon terdapat 1,5 siklus, gitu ya. Nah, puncak maupun lembah itu kita kenal sebagai amplitudenya, sedangkan untuk banyaknya siklus yang terjadi dalam satu skon itu kita kenal sebagai frekuensinya, sedangkan panjang itu dalam kaitannya dengan meter sebenarnya. Panjang dari gelombang kita kenal sebagai wavelength. Nah, di dalam seismik ada yang dikenal sebagai polaritas. Jadi polaritas itu adalah itu tadi puncak dan lembahnya. Peaknya itu kita kenal sebagai adanya increasing acoustic impedance. Ya, kalau masih ingat di minggu lalu sudah saya jelaskan. Kalau dia ke kanan positif itu berarti lapisan atas menuju lapisan bawah lebih keras, lapisan bawahnya. Sedangkan kalau ke kiri yang negatif itu mengatakan kalau lapisan yang lebih dalam itu lebih soft atau lebih lembut gitu ya. Nah, kalau kita melihat di gelombang seismik yang increasing dan yang decrease tadi itu berkorelasi. Kalau yang increase dia peak, kalau yang decrease acoustic impedance itu trough. Nah, itu dikenal sebagai SEG polaritas konvensi. Jadi konvensi yang diakui di SEG itu adalah Society of Exploration Geophysics, perkumpulan orang geofisika, menyepakati kalau makin stiff batuannya, seismiknya harusnya terlihat sebagai peak gitu ya. Kalau kebalikannya, kalau semakin soft batuannya di dalam seismiknya, kita harus melihat dia sebagai trough atau amplitude yang negatif. Nah, tapi ada juga kesepakatan yang lain, tapi ini jarang digunakan. Ini kesepakatan hanya di Eropa saja. Di Eropa itu kebalikannya. Kalau orang Eropa, seismik mereka dibalik. Kalau semakin tinggi AI-nya, acoustic impedance-nya, semakin stiff batuannya, dia justru negatif. Ya. Kalau semakin soft batuannya, justru dia positif. Nah, itu hanya perbedaan kesepakatan saja. Yang umum kita lihat itu adalah SEG Polarity Convention Zero Phase ya. Karena puncaknya itu tepatnya, kalau zero phase ini puncaknya tepat berada di tengah-tengah batas lapisannya. Gitu ya. Nah, ini contoh kalau misalkan kita melihat suatu penampang, ini tersingkap di atas, kira-kira kalau seandainya dia ada di bawah permukaan ataupun di atas, lalu kita coba ukur gelombang seismiknya, maka akan muncul seperti gambar di bawah ini, di slide Anda. Jadi kalau misalkan yang di atas ini bidang batasnya ada tepat di sini. Ini kita ambil satu contoh yang bagian sini, yang ini. Ya. Sampai sana bidang batasnya garis putus-putus yang di belakang, di latar itu. Itu dia puncaknya ke kanan, positif ya. Increasing impedance. Itu berarti batas lapisannya itu menggambarkan yang di atasnya itu lebih keras dibanding yang di bawahnya. Pun demikian di lapisan kedua yang ada di sini, perhatikan kursor saya, dia juga lapisan yang di atas lebih keras dibanding lapisan yang di bawahnya yang lebih soft. Ini kalau di bawah sini yang merah ini yang dia decrease in impedance, kita lihat jelas di atas ini tampaknya dari visual ini adalah sand, yang putih-putih ini sand. Kalau yang di ini yang lebih gelap ini biasanya shell. Ya, sand shell, ini persalingan sand shell, batu pasir dan batu lempung. Batu lempung itu lebih soft secara AI karena densitas dan VP-nya lebih rendah dibandingkan sand. Kita lihat dia mengalami penurunan impedance, maka akan menghasilkan pola seismik yang ke kiri ya. Jadi akan terlihat sebagai
puncak yang negatif. Ini juga sama, di bawah sini juga sama, ada bidang batas perlapisan yang semakin soft gitu ya. Nah, kurang lebih itu interpretasi yang bisa kita lihat dari data seismik. Silakan ada yang bingung yang ingin ditanyakan dari konsep awal amplitudo seismik, silakan. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu apa interpretasi dari amplitude, interpretasi sederhana dari amplitude gelombang seismik. Nah, gelombang seismik itu perlu kita pahami bukan sesuatu seperti mikroskop ya, yang bisa melihat detail gambar bawah permukaan. Jadi ada keterbatasan gelombang seismik untuk melihat suatu objek di bawah permukaan. Keterbatasan itu kita kenal sebagai resolusi. Resolusi itu sendiri adalah kemampuan si seismik untuk bisa memisahkan dua buah objek ya, secara terpisah. Nah, ini bisa dihitung setipis apa sih litologi yang bisa saya lihat. Jadi misalkan ini balik lagi ke slide sebelumnya. Ini panjangnya disebut 1 meter, itu skalanya segitu. Maka kalau kita zoom sebenarnya di dalam batu pasir ini ada laminasi-laminasi yang lebih tipis-tipis lagi sebenarnya. Tapi seismik nggak bisa melihat sampai sedetail itu. Dia hanya bisa melihat dengan resolusi tertentu. Misalkan ini nih, kalau kita lihat si shell ini sebenarnya ada laminasi lagi di dalam shellnya. Tapi kita nggak bisa melihat dengan ukuran sekecil itu. Yang bisa kita lihat seolah-olah adalah kontras dari suatu tebal yang di atas resolusinya. Misalkan ini nih. Ini kita anggap jadi satu buah lapisan yang homogen, si shell ini. Walaupun di dalamnya itu masih ada tuh perlapisan-perlapisan laminasinya. Kita anggap aja satu. Kenapa? Karena seismik terbatas dia resolusinya. Kemampuan untuk melihat seismiknya terbatas. Nah, apa yang membatasi si seismik? Yang membatasi kalau kita melihat dari resolusinya itu adalah frekuensi. Ingat tadi balik ke sini. Kalau dalam satu sekon jumlah siklusnya terbatas, itu berarti kita melihat seismik, melihat lapisan di bawah itu lebih terbatas. Tadi kita sepakat kalau puncak ini adalah batas-batas lapisan kan. Kalau dia puncaknya positif, dia batas lapisannya semakin mengeras. Kalau puncaknya negatif, ke bawah sini batas lapisannya semakin soft gitu ya. Nah, bayangkan kalau kita hanya memiliki 2 siklus di dalam satu sekon, artinya frekuensinya kecil. Berarti kita hanya bisa melihat setidaknya 4 batas lapisannya. Satu di puncak ini, satu di puncak ini, satu lagi di sini, satu lagi di sini kan gitu ya. Tapi kalau semakin banyak siklus di dalam satu sekon, frekuensinya semakin tinggi, itu berarti kita bisa melihat semakin banyak perlapisan-perlapisannya. Nah, itu yang dimaksud dengan resolusi yang berkaitan dengan frekuensi. Bisa dihitung dengan, ingat di fisika dasar Anda pasti dapat, panjang gelombang itu sama dengan perbagian antara velocity, kecepatan gelombang, dibagi dengan frekuensi. Sedangkan velocity ini sudah mengikuti kecepatan dari gelombang, kecepatan dari batuannya, litologinya gitu ya. Sedangkan frekuensi itu adalah sumber yang kita berikan. Jadi kalau frekuensi kita tinggi, sumber wavelet yang kita berikan, dinamitnya bisa diatur atau airgunnya bisa diatur, frekuensinya tinggi, maka resolusinya akan semakin bagus. Bisa dihitung dengan sederhana, lambda dibagi 4. Katakanlah nanti mungkin kalau di soal baik kuis maupun UTS,
litologi dengan velocity sekitar 2500, frekuensinya sekitar 50 Hz. Hitunglah berapa resolusinya. Tinggal cari aja dulu lambdanya. Lambda berarti 2500 per 50. Itu sekitar 50 ya. 50 dibagi dengan 4. Berarti sekitar 112,5. Berarti seismik itu hanya bisa memisahkan objek dengan ketebalan minimum itu 12,5 meter tebal lapisannya. Kalau di bawah 12,5, katakanlah lapisannya itu 5 meter dan seterusnya. Di bawah 12,5 ya nggak bisa dilihat. Jadi hanya terbatas dia. Dia hanya bisa melihat setidak-tidaknya dengan kondisi yang saya berikan tadi itu 12,5 meter. Kalau objek yang lebih tipis dari 12,5 meter nggak bisa dilihat, dianggap itu satu aja semuanya. Gitu ya. Nah, jadi itu yang dikenal sebagai resolusi. Nah, itu resolusi vertikal namanya, setipis atau setebal apa dia bisa lihat. Nah, ini contohnya tadi nih lebih jelasnya. Ini di dalam sand shell, ini laminasi sand yang warna agak sedikit terang dan shell yang agak sedikit gelap. Ini kalau kita zoom sebenarnya ke sini nih, ya, kamu bisa lihat di dalam sandnya itu masih ada kan nih laminasi-laminasi yang lain, lapisan per lapisannya. Nah, tapi seismik nggak bisa melihat sampai sedetail itu. Kenapa? Karena keterbatasan frekuensi tadi. Yang bisa dilihat dianggap kalau sand setebal ini, yang atas sampai bawah, itu dianggap satu lapis. Karena lebih kecil nilai ketebalannya di bawah resolusi yang tadi. Dianggap itu satu lapisan semuanya. Sand, kemudian shell-nya. Gitu ya. Oke, silakan ada yang ditanyakan dulu. Kalau ada yang bingung terkait dengan resolusi tadi, keterbatasan dari amplitude seismik. Cukup, Pak. Oke, jadi sedikit review tadi yang balik sedikit dulu. Tadi ada kesalahan teknis menjadi tidak efektif ya. Jadi kita udah bahas tuh pengantar apa sih gelombang seismik. Ya, gelombang seismik itu tampilannya kan seperti di slide saya ini, di mana amplitude itu menggambarkan kondisi litologi maupun fluida di bawah permukaan ya. Kalau ini yang warna-warna inilah gelombang seismik yang terekam. Bukan yang terekam, hasil diolah, mendapatkan penampang gitu ya. Nah, kemudian ya ini beberapa interpretasi kita terhadap data seismik untuk melihat keberadaan fluida hidrokarbon terutama, ada gas, kemudian ini adanya upper pressure, walaupun upper pressure ini sebabnya juga karena ada bisa jadi gas ya. Lalu ada sebab dari litologi, sebab dari ada fluida air dan seterusnya. Tadi juga kita sudah lihat bagaimana terbentuknya gelombang seismik. Gelombang seismik itu muncul karena adanya kontras impedansi. Ya. Apa itu kontras impedansi? Kontras impedansi adalah beda antara amplitude akustik impedans dari satu lapisan yang di atas dengan yang di bawah. Akustik impedans itu sudah jelaskan di minggu lalu adalah perkalian antara densitas dikalikan dengan VP-nya. Velocity kalikan densitas. Nah, bidang batas antar lapisan itu adalah selisih antara akustik impedans yang kita kenal sebagai koefisien refleksi. Ya. Koefisien refleksi itu adalah amplitude bidang batas di tiap batas-batas lapisan. Nah, contohnya ini. Ini dari kondisi litologi yang kita miliki, ini litologinya. Kemudian kita hitung impedansa di setiap batas-batas lapisannya. Lalu kita peroleh reflectivity coefficient. Reflectivity coefficient itu apa? Reflectivity coefficient adalah batas-batas antara lapisan satu dengan lapisan kedua. Nah, ini kan dia tepat berada di batas-batasnya, ini batasnya, ini batasnya, dan seterusnya. Nah, inilah nanti kalau kita konvolusikan dengan wavelet atau ketika sumber diberikan, ada sumber yang datang ke bawah,
lalu akan muncul sebagai seismic trace melalui, kalau matematisnya tadi adalah konvolusi. Nah, ini kalian bisa bacalah lebih dalam nanti konvolusi ya. Dia tidak begitu hanya mengalihkan saja elemen dari matriksnya. Konvolusi seperti ini. Maka akan muncul seismic trace. Nah, ini yang kita rekam di lapangan. Nah, interpretasinya yang tadi, karena kita tahu bahwa amplitude itu muncul karena ada kontras impedansi antara dua lapisan, itu adalah sebagai amplitude, maka kita bisa interpretasi nanti ini amplitude ini sebabnya karena apa gitu ya. Ini makin positif, kenapa? Karena dia antara shell ketemu sand. Dari shell yang soft menuju sand yang stiff, yang lebih kaku, maka akan muncul amplitude yang positif. Ketika muncul lapisan sand yang lebih kaku dan di bawahnya shell yang lebih soft, justru dia akan ke kiri nilainya, puncaknya ke kiri ya. Nah, sedemikian seterusnya. Jadi kita bisa interpretasi kalau besar kecilnya amplitude plus minusnya amplitude, nilai tanda amplitude di seismik itu menggambarkan litologi yang seperti apa gitu ya. Nah, ini kalau kita punya lebih dari satu, katakanlah nanti ada di sampingnya yang mengikuti pola strukturnya, maka akan timbul seperti ini gitu ya. Nah, ini tadi wave propertinya, ini sekedar review lagi supaya nggak bingung. Ya, ini puncak, ada lembahnya tadi, kalau banyak dikitnya jumlah gelombang di dalam satuan waktu, itu adalah frekuensi yang berkaitan dengan resolusi tadi. Kalau resolusi tadi kaitannya dengan setipis apa sebenarnya si gelombang seismik itu bisa melihat ya. Seperti mata kita itu terbatas melihat objek. Katakanlah matanya masih normal, tidak menggunakan kacamata gitu ya. Mungkin paling ukuran milimeter kan, kita bisa melihat. Lebih kecil dari 1 mm mungkin harus butuh bantuan kaca pembesar dan seterusnya. Seismik pun demikian. Dia bukan sesuatu yang secara magic bisa melihat dengan sedemikian rupa, tidak sampai setipis apa gitu ya. Contohnya tadi ini, kalau kita melihat perlapisan sandnya, maka untuk tebal yang kurang dari resolusi vertikalnya tadi, itu dianggap satu lapis. Kalau lebih dari ketebalan minimum dari resolusinya baru bisa dipisahkan gitu ya. Oke. Nah, itu tadi pengantar mengenai gelombang seismik gitu ya. Sekarang coba kita lihat lebih rinci lagi bagaimana saya mendapatkan data di lapangan dan seperti apa gambaran mengolah dari data yang terukur sampai nanti akan diperoleh penampang seperti yang Anda lihat di awal slide tadi. Jadi Anda lihat di awal slide itu hasil proses yang sangat panjang, jadi tidak diukur di lapangan langsung dapat bendanya seperti itu, tidak. Tapi ada proses yang begitu panjang untuk menghasilkan penampang tadi. Nah, ini gambaran bagaimana sebenarnya kita mengukur gelombang seismik di lapangan. Katakanlah kita punya perlapisan litologi seperti yang ada di slide. Ada soil, topsoil, ini masih tanah sedimen di atasnya, lalu ketemu suatu lapisan batuan di bawahnya. Kemudian kita memukul atau memberikan suatu sumber plate di sini berupa palu ya. Jadi kalau kita pukul si tanahnya, kamu misalkan memalu tanah, bisa ditaruh dialasi dengan lembaran material yang keras ya, bisa kayu atau bisa besi dan seterusnya. Kalau kita pukul, maka energi itu akan mengakibatkan gelombang tuh. Ini gelombang muncul. Gelombang itu seperti lingkaran yang semakin membesar.
Kamu mungkin kalau pernah bermain di ember gitu ya, ember yang airnya tenang, kamu biasa pukul jarimu itu di airnya, maka air itu akan membentuk riak-riak kan, seperti gelombang bola ini, menjalar seperti bola seperti itu. Nah, inilah gelombang yang kita rekam nantinya. Nah, gelombang ini turun ke bawah, lalu nanti sebagian lagi akan pantul dia naik ke atas, gitu ya. Nah, kita mensimplifikasi di dalam metode seismik dengan mengenal istilahnya itu raypad, atau raypad itu adalah jejak sinar. Apa itu jejak sinar, Pak? Sebenarnya gelombang itu tadi bergerak seperti bola yang melingkar kan, tapi kita simplifikasi untuk melihat jejaknya ke arah mana, kita ambil aja garis yang tegak lurus terhadap arah gelombang tersebut. Karena dia melingkar, sebenarnya kita bisa menarik garis lurus kemana aja. Karena kalau kita menarik garis lurus yang tegak lurus terhadap bidang gelombangnya, dalam gelombang yang melingkar ya bisa kemana-mana dia garis lurusnya. Nah, misalkan contohnya garis lurus yang warna hijau ini, titik-titik hijau ini. Nah, gelombang kita anggaplah arahnya ke bawah, lalu nanti menjalar di bidang batas. Nah, terpantulkan lagi. Nah, ini namanya gelombang seismik refraksi. Menjalar di bidang batas, kemudian terpantulkan lagi. Nah, gelombang yang lain juga sama ya. Ada gelombang refleksi di sini tidak ada ditampilkan. Kemudian kita punya instrumen pengukuran di atas. Instrumen pengukuran ini mengukur gelombang yang kita berikan, nanti akan diukur kembali. Nah, ini dikenal sebagai geopon. Geopon ini seperti mikrofon ya. Mikrofon itu yang merekam suara gitu ya. Dia apa yang direkam? Yang direkamnya itu tadi adalah waktu yang dibutuhkan oleh gelombang menjalar ketika source diberikan. Jadi ketika kita pukul palunya, tepat sesaat setelah dipukul, maka si geopon ini udah mulai merekam tuh. Semuanya serentak merekam. Jadi ketika dipukul, merekam, pasti dia butuh waktu dulu si seismik untuk menjalar dan memantul. Ketika tepat dia mengenai si instrumen, si geopon baru ada gangguan osilasi. Gitu ya. Nah, semakin jauh nanti geopon kita, seperti di sini, semakin berjarak dengan si source-nya, ya tentu akan lebih lama dia sampainya. Karena dia butuh waktu menjalar, karena dia jaraknya lebih jauh. Nah, demikian seterusnya. Nah, ini adalah diagram pengukuran sederhana dari seismik. Kita punya source, lalu kita punya sedemikian rupa geopon. Geoponnya bisa banyak, bisa 24 setidaknya, atau bisa sampai 256, atau ya tergantung kita punya energi sebesar apa, punya cost sebanyak apa gitu ya. Karena kalau semakin jauh, semakin banyak pun kita punya geopon, kalau kita mukulnya cuma palu 2 kilo ya nggak bakal sampai ujung. Energinya langsung hilang ya. Kecuali kalau kita memanfaatkan vibroseis namanya. Vibroseis track ya. Jadi kalau kamu lihat-lihat di internet lah, seismic vibroseis, dia punya alat getarnya itu sampai puluhan ton. Jadi digetarkan dengan beban mungkin ratusan kilo lah ya, mungkin ada juga yang sampai di atas itu gitu ya. Dia getarkan, dia bisa sampai puluhan kilometer menjalar gelombangnya. Itulah sebabnya bisa menjadi merusak terhadap bangunan-bangunan di sekitarnya dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah skema sederhana dari gelombang seismik. Nah, ini gambaran matematis dari penjalanan gelombang tadi, di mana ini pernah saya jelaskan, kalau kita memberikan gelombang dari sumber, itu awalnya semua gelombang primer ya. Sumber, ketemu batas lapisan,
kontras impedansi atas dengan yang bawah, maka akan terjadi namanya konversi energi. Ada yang tertransmisikan sampai ke bawah lagi, lalu ada yang terpantulkan sampai ke atas lagi, gitu ya. Tertransmisikan dan terpantulkan ini akan membentuk dua gelombang yang terpisah. Ada gelombang S, secondary wave, lalu ada primary wave. Biasanya si S ini lebih lambat dia. Dan bukan biasanya, memang sudah pasti bahwa si S selalu lebih lambat dari gelombang P. Dan gelombang S hanya bisa menjalar di medium yang solid. Ketika dia ketemu medium yang tidak solid, atau ada fluida di dalamnya, maka dia akan lebih lambat lagi karena dia tidak bisa menjalar di situ. Atau bahkan kalau fluidanya mendominasi saturasinya di atas 70-80%, maka dia si sinar nggak lewat situ, dia akan lewat cari jalan yang lain. Nah, itu gambar sederhana. Nah, yang kita rekam itu gambar yang seperti yang di slide ini. Kalau saya berikan source, lalu saya punya sedemikian rupa banyak geopon, maka inilah data yang terukur di lapangan. Ketika saya pukul, maka datanya itu seperti ini yang saya berikan. Pak, ini kok beda dengan slide yang di awal. Nah, itu yang saya sebut tadi, kalau slide yang di awal yang diinterpretasi oleh orang geofisis atau orang geologi, geoscience gitu ya, itu sudah diolah dengan alur yang panjang. Emang ini nggak bisa diinterpretasi, Pak, Wiggle-nya nih mengatakan batas-batas lapisan. Belum. Kenapa belum? Karena misalkan nih, kalau kita lihat di kiri ini, kita menganggap, atau ini skemanya, diagramnya di sini, dari gambar ini kita lihat bahwa lapisan itu homogen, batas lapisannya flat, gitu ya. Namun di sini terlihat seperti miring-miring kan. Ini kalau kita anggap di batas lapisannya kok bisa jadi miring-miring, Pak. Di sini kan masih homogen, dia flat nih, horizontal semua. Karena dalam data yang terukur itu masih dipengaruhi oleh jarak. Jadi misalkan antara source yang di sini dengan geopon yang di sini, jaraknya dekat. Maka si gelombang itu akan seolah-olah lebih cepat sampai kan. Maka puncaknya itu akan lebih cepat terekam. Gitu ya. Sedangkan kalau kita punya geopon lagi yang di ujung sini, yang paling pojok kanan di sini, dia akan lebih lama lagi sampainya. Walaupun bidang batasnya cuma ada 2. Nah, gitu. Jadi, ini yang dikenal sebagai shot gather atau gelombang trace yang dikumpulkan dalam satu shot yang sama. Ini masih belum bisa diinterpretasi secara geologi, secara langsung. Belum bisa kita sebut sebagai ini batas-batas lapisannya ini. Belum bisa ya. Karena masih dipengaruhi oleh offset namanya. Offset itu adalah jarak antara source dengan receiver. Ya. Nah, dari sini kita bisa interpretasi yang mana gelombang refraksinya, yang mana gelombang directnya. Nah, apa itu Pak gelombang direct? Tadi belum dijelaskan. Gelombang direct itu adalah gelombang yang menjalar tepat di atas lapisan. Jadi kalau saya punya source di situ, punya receiver di sini, dia nggak menuju ke bawah, tapi dia hanya menjalar aja di bidang batas lapisan sampai situ. Ya. Lalu sedangkan refraksi tadi, ingat refraksi dia menjalar yang warna merah, di batas lapisan, dia menjalar terus naik lagi. Ya. Refleksi, gimana refleksi? Refleksi, dia langsung menjalar, turun ke bawah, tapi nggak perlu menjalar di bidang batas. Langsung dia naik. Lebih cepat dia. Ya. Nah, gimana tampilannya di dalam data
yang terukur, Pak? Nah, yang terukur begini. Direct wave biasanya polanya pasti lebih cepat sampainya, karena ini kan direct tuh, namanya direct langsung gitu ya, sampai situ. Dia terlihat dengan waktu kemunculan amplitude-nya lebih cepat. Nah, ini kemunculannya lebih cepat karena situ. Nah, ini direct wave. Tapi pada titik tertentu dia kalah cepat dengan seismic refraksi nanti. Seismic refraksi di situ. Tapi Pak tadi kata seismic refraksi lebih lambat dibanding refleksi. Iya, dia sebenarnya lebih lambat. Tetapi dia hanya bisa terekam di batas-batas lapisan yang atas. Jadi seolah-olah dia lebih cepat sebenarnya kan ya. Dibandingkan dengan seismic refleksi yang dia terekamnya itu sampai dengan batas lapisan yang lebih dalam gitu ya. Dan ini refraksinya seperti itu. Ini refraksi dia akan mendahului semua gelombang yang lain. Dia terlihat di sini yang warna merah, di bulatin merah. Sedangkan yang refleksi gambarnya unik. Gambarnya unik, dia membentuk hyperbola. Hyperbola itu parabola yang terbalik ya. Cekungannya kebalik sini. Bentuknya seperti ini. Ini kelihatan ya yang bagian ini kursor saya ini, perhatikan. Ini adalah refleksinya, membentuk seperti parabola yang kebalik yang kita kenal sebagai ya hiperbola lah, seperti ini. Nah, ini punya banyak lapisan dia, bawah lagi, Pak ini apa yang bawah sini, yang seolah-olah polanya besar, amplitudenya besar, tapi dia lurus-lurus, bukan membentuk hiperbola. Nah, ini namanya gelombang ground roll, gelombang permukaan. Tidak saya jelaskan di mata kuliah ini karena kegunaannya jarang dimanfaatkan untuk metode seismik. Jadi perlu diketahui jenis-jenis gelombang banyak ya, setidaknya ada 2 bagian utama, gelombang body dan gelombang surface. Gelombang body tadi adalah gelombang P dan S, sedangkan gelombang surface tadi ada ground roll dan seterusnya. Oke. Nah, ini yang terekam dan jenis-jenis gelombang yang bisa kita manfaatkan. Nah, bagaimana kita bisa menghitung waktu tiba gelombangnya? Nah, cukup sederhana sebenarnya. Matematisnya tidak usah perlu dipusingkan. Jadi kalau direct wave ya langsung. Kalau saya punya source di sini, saya punya receiver di sana, dengan pisahkan sejauh X jarak antara source dengan receiver saya, maka berapa lama gelombang menjalar dari source menuju receiver, itu cukup saya bagi aja berapa kecepatan litologinya dibagi dengan jaraknya, seperti kamu naik kendaraan. Berapa Pak jarak kita menuju MBK? Ya berapa jauhnya jalan yang ditempuh? 10 kilo. Berapa kecepatan kendaraan? 40 km per sekon. Ya berarti sekitar 25 menit misalnya, seperti itu. Karena di direct dia kan. Nah, untuk gelombang refleksi, dia mengikuti persamaan ini. Refleksi. Karena dia tidak direct langsung, jalur menjalarnya itu dipengaruhi oleh kedalaman lapisan, karena dia menjalar dulu ke bawah. Itu persamaannya adalah X kuadrat ditambah dengan 4H1 kuadrat per velocity 1. Apa itu H? H itu adalah kedalaman lapisan yang memantulkan si gelombang refleksi tersebut. Gitu ya. Sedangkan refraksi, karena dia menjalar di bidang batas, nah persamaannya seperti ini. X dibagi dengan V2, ini kondisi kalau kita punya 2 lapis ya. Ini kondisinya 2 lapis, sederhananya. X per V2 plus 2H per V1 akar dari V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat bagi dengan V2. Ini adalah waktu menjalarnya gelombang dari source, dari sumber yang saya berikan. Kalau seandainya punya geopon di ujung situ, kita bisa itu menebak waktunya berapa lama. Kalau kita tahu berapa tebal lapisannya, berapa kecepatan lapisannya. Tapi kan kalau kita pikir-pikir, saya nggak tahu velocity-nya berapa, orang dia di bawah permukaan. Saya nggak tahu juga berapa tebalnya lapisan itu.
Nah, justru velocity dan tebal itulah yang akan kita cari ya. Karena waktu gelombang menjalar itu kita tahu, bukan yang kita cari kan. Kita tahu karena kita yang memberikan gelombang dan yang mengukur gelombang di atasnya. Saya tahu nih, ketika saya pukul, tepat saya pukul, saya hitung waktunya, si geopon akan mulai menghitung, sampai si sumber baru, si gelombangnya baru sampai, kan kelihatan dari wiggle-nya nanti, first break-nya namanya. Itu saya tahu berapa menit atau berapa second lah ya, biasanya millisecond, waktu yang dibutuhkan oleh sumber menjalar sampai ke penerima. Saya tahu waktunya. Saya tahu X-nya berapa, karena saya yang memukul di titik mana dan meletakkan resiko di titik mana. X-nya pasti saya tahu nih, berapa jaraknya. Saya bisa ukur dengan meteran kan. Nah, kebalik nanti. Jadi, dengan waktu menjalar dan X yang saya miliki, tujuan saya di eksplorasi itu adalah mencari velocity dan tebal tipisnya geometri bawah permukaannya. Karena dari kecepatan gelombang, itu nanti saya bisa turunkan velocity-nya, densitasnya, kemudian ya macam-macam lah yang bisa kita interpretasikan menjadi bahan untuk eksplorasi migas. Nah, itu cara berpikirnya akan seperti itu ya. Nah, yang paling umum digunakan di dalam seismik eksplorasi itu ada dua jenis gelombang. Pertama adalah gelombang refleksi dan yang kedua itu adalah gelombang refraksi. Jadi kalian nanti akan coba melakukan praktikum di dua gelombang ini, refraksi dan refleksi. Refraksi biasanya dimanfaatkan untuk yang shallow ya, yang yang dangkal-dangkal, karena kita butuh jangkauan. Pertama, kenapa seismik refleksi lebih umum digunakan di eksplorasi yang dangkal? Karena lebih simpel sebenarnya untuk mengolahnya, karena cukup memanfaatkan gelombang first break-nya, ya. Dan dia hanya butuh offset yang lebih pendek. Offsetnya, kalau kita punya alasan yang kedua tadi sebenarnya bukan offset juga, tetapi lebih ke amplitude-nya ya. Amplitude-nya itu lebih strong dan lebih mudah dikenali, gitu ya. Oke, nah ini tadi kalau kita melihat data secara lebih rinci. Nah, ini tadi adalah shot gather-nya. Ini perhatikan, ini shot gather wiggle-wiggle yang terekam di setiap trace dengan memberikan sumber di sebelah kiri ini, di tanda bintang. Kelihatan tuh kalau semakin jauh geopon saya dengan spasi 5 meter itu sampai geopon di pojok sini, geopon kesekian gitu ya. Saya bisa lihat semakin lama dong waktunya menjalarkan gitu ya. Ini kelihatan ini gelombang yang pertama kali muncul, itu makin jauh source-nya makin lama, makin lama, makin lama, makin lama. Nah, dari gelombang direct dan refraksi, karena gelombang itu yang paling cepat muncul di geopon kita, karena dia memantul di atas perlapisan, maka kita bisa secara quick look, secara cepat melihat kecepatan gelombang. Setidaknya dari lapisan atas, lapisan 1 dan lapisan 2, bahkan sampai lapisan 3 atau 4, itu bisa kita tahu berapa kecepatan gelombangnya. Dengan melihat apa? Melihat gradien dari gelombang refraksi dan directnya. Kalau saya mengukur gradien dari refraksi, direct wave-nya dulu. Kalau saya mengukur gradien dari direct wave yang ini, polanya lebih curam, karena dia lebih lambat, tapi karena dia di atas permukaan, di awal-awal dia lebih cepat tampaknya. Nah, ini direct wave nih, lebih curam dia trennya. Ini kalau saya bisa hitung nilai gradien garisnya, kan gampang ya, kamu pasti tahu menghitung gradien. Ambil aja beberapa sampel, titiknya di sini, titiknya di situ, maka sepergradien
inverse dari gradiennya itu adalah kecepatan. Kok bisa, Pak? Nah, ini balik lagi ke sini nih. Nah, ini. Gradien dari kurva tadi, X versus dengan direct wave sebagai sumbu Y-nya, X-nya adalah offset sebagai sumbu X-nya, seper gradien ini, seper V1 adalah gradien dari X kan. Berapa gradien dari X? Ya, seper V1. Maka gradien itu bisa saya manfaatkan sebagai nilai dari kecepatan lapisan. Nah, kecepatan lapisan di sini. Ya. Nah, juga demikian di refraksi. Refraksi ini relatif dia linear juga. Kalau saya ambil beberapa sampel di refraksinya dengan lebih landai dia karena dia lebih cepat refraksi dibanding direct wave, maka akan saya dapatkan itu kecepatan gelombang V2-nya seper nilai gradiennya. Nanti kalau saya bisa melihat anomali yang lain, kalau misalkan kita punya jumlah geopon yang lebih banyak dan lebih jauh, maka saya bisa hitung juga kecepatan lapisan di lapisan 3 dan seterusnya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Ada yang bingung dengan penjelasan saya, nanti saya bisa ulangi kembali, silakan. Tidak, Pak. Oke. Oke, kita lanjutkan kalau cukup jelas. Saya berikan nanti slide-nya. Oh ya, minggu depan kita offline kan. Nanti di awal mungkin 20 sampai 30 menit awal kita kuis sebentar supaya ada nilai kuisnya. Kuisnya tadi di sini ya materi inilah. Jadi mungkin ada beberapa sampel batu sedikit, nilai densitas dan velocity-nya, udah hitung impedance-nya, hitung reflectivity coefficient-nya, konvolusinya. Itu bisa jadi keluar atau bisa juga keluar ya dari waktu-waktu inilah ya. Diberikan jarak offsetnya, diberikan velocity-nya. Nah, dicoba nanti perdalami lagi materinya. Kalau ada yang bingung, saya coba jelaskan kembali. Nanti di kelas A dan di kelas B ya. Oke, nah ini kalau eksplorasi yang lebih skala industri ya. Kalau yang tadi ini mungkin untuk biasanya untuk geoteknik yang cakupannya itu enggak begitu luas, kita biasa diminta untuk melihat struktur litologi atau batuan di bawah bangunan yang akan dibangun biasanya untuk apartemen atau untuk hotel-hotel. Kita perlu analisis dulu sebaran dari batuannya ya, memanfaatkan gelombang seismik refraksi yang lebih dangkal dan lebih sederhana untuk proses mengambil datanya. Nah, untuk skala industri yang untuk memang nyari migas, nyari minyak, maka tampilan datanya seperti ini. Nah, ini streamernya bisa sampai 6 km. Streamer itu adalah membawa si receivernya, bisa sampai sejauh itu. Dan bisa sampai ratusan geoponnya ya. Ini sama sebenarnya dengan yang tadi, hanya saja ini untuk data yang lebih besar jangkauannya, lebih dalam gitu ya. Seperti ini. Ini juga akan terlihat ada direct wave di lapisan air, ini sebagai lapisan paling atas ya untuk marine, nih data marine di laut. Ini refraksi di mungkin ini di seabed-nya ya, lapisan di sedimen pertama dan seterusnya. Oke, nah coba kita lihat sekarang instrumen yang kita butuh dalam akuisisi data apa saja. Tadi sudah saya singgung sedikit, ini coba kita lihat lebih kompleks, lebih detail. Nah, ini adalah geopon. Jadi geopon itu nanti kalian juga akan dapatkan ini di praktikum ya.
ada akuisisi data 1 kali kalian. Nah, ini instrumennya. Jadi mikrofon di seismik itu seperti ini. Ini ditancapkan di tanah, nih kalian lihat ini, tancapin, seperti itu. Ketika dipukul, maka bagian logam yang tertancap ke bawah ini kan ikut bergetar. Di dalam instrumen ini ada semacam coil magnetik. Coil magnetik itu dia punya isolator di dalamnya dan punya semacam pegas gitu ya. Jadi kalau dipukul, maka pegas tadi itu akan bergetar, menginduksi lapisan kumparan di dalam sini, intinya seperti itu. Maka akan terlihat osilasi dari si pegas tadi. Intinya si instrumen ini mengukur getaran, begitulah ya. Kalau kalian penasaran gimana cara kerjanya, ya bisa dicari tuh. Sederhananya dia akan mengukur getaran sekecil apapun. Makanya kalau mengukur nanti, kalian nggak boleh gerak-gerak. Ketika mulai pengukuran itu semuanya harus diam. Nggak boleh ada yang jalan, nggak boleh ada kendaraan yang lewat, maka harus dipastikan clear area dulu. Kalau sudah clear, baru kita pukul, kita rekam. Kenapa? Ya karena dia sensitif, gerakan sekecil apapun terekam. Kita nggak mau nanti gelombang kita menjadi terganggu dengan adanya superposisi atau kehadiran dari gelombang-gelombang lain. Jadi biasanya dihubungkan dengan kabel si geopon ini. Kabel memanjang sampai ke main unit. Nah ini main unitnya. Apa ini main unit? Main unit ini adalah kolektor datanya. Dan ya dia yang memberikan perintah kapan mulai merekam, kapan berhenti merekam dan mengambil data. Karena kita harus pastikan ketika tepat kita pukul, ketika saya hantam ini platnya, ini ada plat besi di sini nih, maka si geopon itu harus baru mulai merekam. Tidak boleh sebelum itu atau setelah itu. Pas ketika mulai terjadi ledakan, di situ dia mulai mengukur. Kenapa seperti itu? Ya, tadi kita butuh berapa lama waktu yang menjalar di setiap titik. Karena kalau salah mengukur, salah start poinnya salah, ya sudah, tidak akan akurat, nggak akan detail gitu ya. Nah, material yang kita gunakan di dalam akuisisi itu ada geopon, ada recording device, ada main unitnya, komputer dan seismografnya. Source-nya ya macam-macam, intinya yang bisa memberikan gangguan secara energinya kuat, ada hammer, atau ada eksplosif berupa dinamit dan seterusnya. Ini baterai untuk ya karena dia instrumen elektronik dia butuh sumber energi, ada kabel dan seterusnya. Ya, ini salah satu sederhananya seperti. Nah ini tadi material geoponnya biasanya tampak seperti ini. Lalu ada magnet, di sini ada magnet, di sini juga ada magnet di sini, di kutub utara, kutub selatannya, lalu ditaruh kumparan. Ketika terjadi getaran, si kumparan ini si magnetnya akan berosilasi, maka akan timbul semacam induksi magnetik ya namanya ya. Intinya akan muncul energi di sini, energi listrik, karena dia si magnet ini bergetar kiri kanan, karena dia dikelilingi oleh tembaga ini yang melilit di magnetnya, akan timbul gelombang induksi listriknya. Induksi listrik itu akan direkam oleh si instrumen berapa voltase, berapa arus listrik yang muncul. Nah itu nanti akan diubah, dia menggunakan analog to digital converter, itu nanti akan direkam sebagai nilai amplitude gelombang gitu ya. Dan ini beberapa instrumen yang sering digunakan ya, banyak sekali sebenarnya jenis perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan produk-produk mereka. Salah satunya kita menggunakan dari perusahaan Summit X1, kalau yang di Tera di lab geofisika ada Summit X1 namanya. Tapi cara kerjanya ya sama lah, hanya beda produknya saja.
cara kerja masih tetap sama mengukur getaran ya. Nah, untuk source-nya, kalau skala-skala kecil, skala untuk shallow eksplorasi, pakai hammer, sledgehammer, udah digunakan, lebih murah. Kemudian untuk Buffalo Gun ini, saya belum pernah lihat juga hasilnya seperti apa. Ada eksplosif untuk energi yang lebih besar. Ini sudah skala industri ini. Untuk di darat biasanya menggunakan ini. Bisa berupa dinamit. Terus ada drop wake. Drop wake ini butuh ada instrumennya. Jadi dia biasanya ada bola yang beratnya bisa 10 kilo, diangkat dia sampai 2 meter atau 3 meter. Bola itu dia kemudian dijatuhkan. Jadi seperti cara kerjanya mirip palu inilah, sledgehammer ini. Lalu ini yang paling sering, tapi kegunaannya bukan untuk seismik refraksi, biasanya untuk seismik refleksi ya, atau eksplorasi migas. Nah ini vibrator ini. Airgun biasanya untuk air laut ya, atau marine ya. Nah, ini contohnya nih yang saya sebut vibroseis tadi. Di vibroseis ini biasanya dia ditarik oleh truk ya. Nah ini di bawah sini dia punya instrumen yang menggetarkan. Jadi dia punya plat dengan bobot sampai ratusan kilo. Itu bisa dijatuhkan secara berosilasi dengan frekuensi tertentu. Gitu ya. Atau ya contohnya ini nih. Kalau kalian pernah lihat orang memperbaiki jalan yang membongkar bagian-bagian tepi-tepi jalannya biasanya, nah itu kita bisa manfaatkan sebagai sumber juga, itu namanya ya. Nah biasanya kalau kita nanti kalian akuisisi pakai yang di atas ini, pakai palu ya, dia punya kabel yang terhubung dengan palunya. Gunanya apa? Gunanya untuk memberikan perintah ke si main unit kapan mulai merekam ya. Oke. Nah ini contoh akuisisi. Jadi ini akuisisinya, kita punya source-nya bisa lah banyak, tidak hanya satu. Ada source 1, source 2, source 3, source 4, source 5 ya, sebanyak yang kita mau gitu ya. Source-nya ya bisa diletakin di mana aja. Nanti kita pukul, lalu ada terekam shotcatter seperti ini. Sebentar ya, 1 menit saya izin sebentar.
Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini surveinya bisa macam-macam nanti. Bisa disebut ini sebagai off-end biasanya. Off-end itu kalau sumbernya diberikan di luar dari geopon yang kita miliki. Atau juga bisa ini geoponnya ini dari 0, 1 sampai 24. Atau ini sumber berikutnya di sini. Bisa di antaranya atau bisa di tengah ya. Macam-macam ya, tidak ada aturan yang baku, tergantung mau nyari bentukan resolusinya sebagus apa. Nah, ini contoh lebih rinci lagi tadi. Kita punya geopon di sini yang warna biru ini. Ya, offset yang kita miliki. Kemudian kita punya seismograf di sini. Maka semua geopon ini akan terkoneksi ke main unit. Nah, dia akan merekam osilasi dari gelombang yang muncul atau yang datang. Ini beberapa tipe-tipe yang lain untuk surveinya yang paling umum ya, bisa diletakkan di pinggir atau di ujung-ujungnya atau bisa juga dideretin di sini di antaranya. Itu terserah saja. Nah, ini tipikal dari ada parameter pengukuran, ada sampel rate, sampel interval. Apa itu sampel interval? Jadi sampel interval adalah kita mengukur, si geopon akan mengukur si gelombang yang muncul itu per berapa detik atau per berapa milisekund. Karena instrumen pengukuran kita kan diskrit, jadi dia mencacah itu. Nah, itu sampel interval, seberapa rapat dia akan mengukur dari gelombang yang muncul. Nah, ini berkaitan dengan nanti seberapa besar frekuensi yang akan kita capture ya. Jadi kalau misalkan frekuensi yang kita berikan tinggi, maka ada yang dikenal sebagai frekuensi Nyquist. Frekuensi Nyquist itu adalah frekuensi minimum yang bisa terekam oleh gelombang kita. Dan semakin ini kecil nilainya semakin bagus. Itu aja sebenarnya yang kalian perlu pahami. Semakin kecil semakin bagus karena dia bisa mengcapture rentang gelombang yang lebih tinggi. Kalau demikian kasih aja Pak kecil kali 0,00 sekian gitu. Nggak bisa juga seperti itu. Kenapa? Karena nanti kaitannya dengan hard disk kalian, memorinya. Semakin dibuat kecil ya jumlah sampelnya semakin banyak, penyimpanannya semakin padat. Enaknya gimana? Ya kita hitung aja dengan frekuensi Nyquist. Frekuensi Nyquist itu rumusnya adalah setengah dari frekuensi maksimum yang diharapkan. Kalau frekuensi maksimumnya misalnya 50, berarti setengahnya 25. Nanti kalian bisa carilah persamaannya ya. Itu frekuensi Nyquist. Record length-nya berapa? Record length ini adalah seberapa lama yang bisa mengukur ya. Kalau shallow mungkin kedalamannya 100 meter atau kurang dari 100 meter, ya nggak perlu lama-lama. Kenapa? Karena ya semakin lama kita akan mengukur gelombang yang semakin dalam, gitu ya. Semakin lama nanti akan membebani penyimpanan. Ya idealnya 0,25 second sampai 0,5 second itu udah cukup ya. Lalu ada stacking. Stacking ini apa? Stacking ini adalah kalau kita meledakkan sumber dengan posisi yang sama, titik sumbernya sama, geoponnya tidak diubah-ubah, lokasinya masih tetap di sana, kita stacking. Jadi kita nggak cukup mengukur sekali di titik yang sama. Kita ukur pertama, kemudian ledakin lagi yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima biasanya. Lalu itu dijumlahkan. Jadi kan semuanya nggak berubah, sumbernya nggak berubah, lokasinya, receivernya nggak berubah, harapannya semuanya harusnya sama kan. Nah itu kalau di stacking, dijumlahkan, maka kita akan memperbaiki sinyal. Ini dikenal sebagai signal to noise ratio. Apa itu Pak? Signalnya semakin menguat, noise-nya semakin mengecil. Karena kita jumlahkan data. Seperti kamu lah, kamu kalau mendapatkan informasi sesuatu yang ingin kamu, biasanya informasinya sebaiknya
dari berbagai sumber, dari Google, dari ChatGPT atau Gemini atau macam-macam sumber. Ini kalau kita gabungkan atau jumlahkan sumber-sumber itu ya, harapannya sumbernya itu akan memberikan informasi yang sama kan gitu ya. Itu stacking. Ada kemudian display gain. Display gain itu hanya untuk melihat, biasanya semakin dalam, semakin lama, semakin time-nya lama, amplitude-nya semakin lemah ya. Kita gain, kita kalikan, jadi diperbesar nih amplitude-nya supaya mudah untuk kalian amati gelombangnya. Nah, yang perlu saya sudah sampai resolusi vertikal itu. Ini keponnya di sini, kemudian distance-nya di sini, ini rapat-rapat nih secara spasial. Dipisahkan mungkin per 2 meter gitu ya. Ini rapat. Dia bisa mengcapture perlapisan yang lebih detail lagi. Ini kan kita bisa lihat ini. Lapisan saya itu setidaknya ada 1, 2, 3. Ada 3 dia. 1, 2, 3. Bisa. Tapi kalau saya membuat lebih jarang, si jarak antara jarak antara geoponnya, katakanlah dari 2 meter, saya sekarang pisahkan jadi 5 meter atau 10 meter. Maka saya nggak bisa mengcapture batas lapisan itu lagi, nggak kelihatan di sini. Jadi seolah-olahnya itu hanya ada 2, ada 1, ada 2. Jadi seolah-olahnya itu nggak terekam. Kenapa? Karena saya terlalu berjarak geopon spasi saya. Nah, itu resolusi spasial. Ya, kalau di gelombang seismik refleksi nantinya juga akan berkaitan dengan ya memisahkan objek yang secara spasial, bukan secara vertikal gitu ya. Nah, kalau di seismik refraksi yang akan kalian gunakan nanti di akuisisi, kita fokus melihat si first break-nya. Apa itu first break? First break itu adalah gelombang amplitude yang paling cepat sampai. Paling cepat sampai berarti yang di sini, yang amplitude pertama ini. Ya. Nah, nanti untuk akuisisi kalian akan QC di lapangan. QC yang pertama itu kita bisa melihat dengan analisis dari shoot pertama dengan shoot yang terakhir. Apa itu shoot pertama, shoot terakhir? Jadi kalau kita punya bentangan yang umum nanti kalian ukur di lapangan dengan bentangan seperti ini. Saya meletakkan geopon dengan titik-titik yang biru. Ini geopon 1, geopon 2, 3, 4, dan seterusnya sampai di pojok situ. Pemukulan pertama biasanya saya lakukan dari S1 di sini gitu ya. Lalu pemukulan terakhir itu saya bisa lakukan di sini S2 ini. Atau kalau mau terakhir kali di kiri itu S4 di sini. Jadi first itu artinya paling kiri yang pertama dan paling kanan yang pertama. Jadi ini S5 lah, kita lihat yang kanan ini S5 lokasinya di sini, S4 lokasinya di sini. Ini shotnya nggak harus berurutan nama-namanya, intinya dia urutan yang penting, urutan lokasinya. Ekspektasi saya adalah kalau kita melakukan QC, yang paling mudah dilihat itu adalah pola dari tembakan di kiri dengan tembakan yang di kanan itu relatif sama, gitu ya, harusnya sama. Nah, ini contoh first break. First break itu kalau kita mengambil satu buah trace,
Coba kita lihat gelombang yang pertama kali muncul. Ini gelombang pertama kali muncul itu sesaat sebelum ini, kalau kita lihat lah ini flat, trace-nya flat, lalu mulai ada gangguan, picking lah tepat setelah tren yang flat berubah menjadi tren yang berosilasi. Nah, nanti kamu picking itu apa? Tandain itu apa artinya? Ukur berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, ini kan waktu 0 ketika dipukul sumbernya, lalu menjalar gelombangnya, kemudian nanti terekam di sini. Nah, gitu ya. Hasil pencitraan bawah permukaan itu sangat bergantung dengan seberapa bagus kita melakukan picking data. Nah, software yang kalian gunakan nanti namanya SACE Imager. Mungkin akan dibantu oleh asisten untuk install ini, SACE Imager ini. Kalian nanti bisa picking itu tandain waktu-waktu dari geopon yang waktu dari gelombang di tiap geopon. Oke. Nah, ini contoh yang di picking tuh. Kita tandain. Tadi di awal saya lihat persamaan. Jadi waktu tiba yang kita rekam, contohnya adalah di sini. Offset versus time, itu adalah waktu tiba di tiap offset. Itu kita manfaatkan untuk melihat velocity. Ini contoh yang lain dari prospect picking dengan data yang cukup bagus. Kita akan kelihatan dia pola dari gelombang yang pertama kali muncul, ya tinggal kita picking. Di tiap trace di dalam satu shotgetter ada noise seperti ini gangguan. Kita lihat polanya aja, trennya. Kita picking di semua trennya seperti ini. Nah, ini kadangkala idealnya seperti yang di sini kalau dijelaskan di teorinya, tapi kalau di lapangan gambar-gambar seperti itu tidak selalu seperti itu ya di realnya yang tadi. Di sini data yang kita miliki itu cukup noisy ya. Nah, perhatikan yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri dia sangat banyak gangguannya, ada noise-nya. Kenapa Pak seperti itu? Karena biasanya sudah jauh dari sumber, maka dia akan kehilangan energi. Lalu yang terekam itu adalah gelombang-gelombang yang lain. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh dari first break yang akan kalian lakukan picking nanti. Ini kurva offset distance dari tiap source yang kalian pull gitu ya. Lalu ke atas itu adalah waktu penjalaran. Nah, kalau kita pukul pertama di source yang pertama, akan nanti muncul first break-nya hasil kalian picking di sumber yang pertama. Di sini kalian picking. Nanti kalian picking di source yang kedua, akan muncul sumber pola dari yang kedua seperti ini. Yang ketiga dan seterusnya. Ini namanya kurva waktu tiba terhadap offset. Dari waktu tiba ini yang kita bisa lakukan pemodelan untuk menghasilkan model bawah permukaan seperti ini. Nah, ini gambar contoh model bawah permukaan. Ada dua lapis kurvanya. Yang pertama adalah lapis pertama yang warna biru dan lapis kedua yang berwarna jingga ya, berwarna lebih terang ke arah merah yang di atas ini. Nah, dari sini kita bisa lihat dari batas lapisannya yang ini dan representasi litologinya yang diwakili oleh velocity.
Jadi velocity yang di atas, dia karena dia topsoil berupa sedimen yang masih loose, yang tidak terkompaksi dengan baik, itu biasanya 500 milisekon. Dan yang bawah dengan kompaksi yang lebih baik, karena dia sudah menjadi batu sedimen, jadi sekitar 2750. Nah, angka ini nggak mutlak akan seperti ini ya, tergantung dengan lokasi pengukuran kita seperti apa. Nah, jadi cara berpikirnya sudah mulai kebayang. Jadi kita mengukur data yang terukur itu berupa shotcutter tadi yang wiggle-wiggle yang di depan. Wiggle-wiggle yang di depan itu kita picking. Apa itu picking, Pak? Picking itu menentukan waktu tiba gelombang. Gelombang dari direct dan refraksi. Apa itu waktu tiba gelombang? Nah, ini. Setiap geopon akan muncul gelombangnya seperti ini. Waktu tiba gelombangnya. Gitu ya. Nanti kita modelkan diinversi namanya. Diinversi dari persamaan yang di depan, detail inversinya tampaknya kalian tidak perlu tahu sedetail itu ya, karena ada mata kuliah tersendiri untuk itu. Intinya dari data waktu yang terekam yang ada di sini, saya inversikan sampai dapat penampang bawah permukaan. Penampang bawah permukaannya ini akan mewakili dari bentuk strukturnya. Nah, gambaran ini tampaknya lebih kecil, tapi kalau di dalam eksplorasi migas dengan data yang sangat besar, ya bisa juga nanti ukurannya itu bukan meter, tapi bisa sampai kilometer. Gitu ya. Ini record example-nya tadi, ini contoh pengukuran real di lapangan. Oke, itu untuk minggu ini. Silahkan kalau teman-teman ada yang bingung, perlu bertanya terkait materi yang tadi, saya persilahkan. Clear ya? Oke, mungkin ya butuh mencerna ya. Nanti saya kirimkan slide 3 minggu pertama. Sekali lagi, kita minggu depan ada kuis. Kuisnya dari minggu ini aja. Minggu ini, silakan baca-baca slide-nya. Gambaran kuisnya, saya lebih cenderung perhitung-hitungan ya, kalkulasi-kalkulasi sederhana lah. Coba pelajari yang itu tadi, ya, konvolusi, kemudian ya, mungkin ada kurva-kurva time, ya, silakan dipelajari. Kuisnya sekitar ya, 1 soal saja, nggak banyak-banyak, 1 soal 10 sampai ya paling lama 20 menit gitu ya. Oke, itu untuk di minggu ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan.